Wajib kita pelajari yang namanya sifat 20. Jadi 3 usul fikih tasawuf ini wajib kita pelajari. Sifat 20 ini termasuk namanya usul din, ilmu akidah, ilmu usul, ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu aqaid, sama sikit kena. Maka sedih teman lanjut tiba perajahan sifat 20 ini. I'lam anna fahmal aqaid al-khamsiyyin al-atiyah yatawaqqafu ala umurin talatatin. Jadi pengarang kitabnya mengatakan dalam kitab ini, ketahuilah bahwa sebelum mempelajari ini, maka sebelumnya itu kita harus mengetahui 3 perkara. 3 perkara yang berurusan, yang berkaitan dengan aqaid yang 50. Telu perkara sangat berkaitan dengan sifat 20. Jadi ini penting nih, jadi teman pelajari sifat 20, maka hendaklah kita tahu 3 perkara dulu. Mana yang 3 perkara itu? Al-wajib, wal mustahil, wal jaiz. Nah, jadi hubungan dengan sifat 20 selalu ini. Apa itu wajib, mustahil, jaiz? Karena yang beda wajib usul atau wajib dalam ilmu akidah, wajib di dalam ilmu fikih beda. Wajib dalam ilmu fikih mau pahala kegawe berdosa terdengar, biar wajib di dalam ilmu fikih. Tapi kalau dalam ilmu akidah itu beda. Apa makna wajib di dalam akidah? Fal wajib yang dimaksud dengan wajib itu adalah walladzi la yatasawwar fi aqli adamu ay la yasaddaru al-aqlu bi adamihi. Jadi yang namanya wajib itu adalah akal itu tidak membenarkan, tidak bisa dibenarkan di dalam akal tentang ketiadaan sesuatu. Jadi tidak bisa dibenarkan ketiadaan sesuatu itu di dalam akal, itu namanya wajib. Sesuatu itu tidak ada, maka akal tidak menerima tentang ketiadaannya, itu namanya wajib. Contoh, saat yang dulu makin anak manusia, lalu manusia niki dia diberi otak, tapi dia hidup, lalu makan, lalu belanja di otak ini, masuk akal kan? Yakin kan? Bisa? Berarti otak niki dia sangat dibutuhkan oleh badan, ya kan? Namun manusia diberi otak berarti dia manusia. Paham? Jadi anak manusia lalu otak dan anak, maka akal tidak terima. Ketika kepala tidak menerima, akal tidak menerima sesuatu, ketiadaan sesuatu, maka itu namanya wajib. Itu makna wajib. Jadi yang namanya wajib itu la yatasawwar fi aqli adamu. Akal tidak menerima tentang ketiadaan sesuatu itu. Jadi kan jasad ini dia berkaitan dengan kepala, dia sangat butuh dengan kepala. Manusia ini yang diberi otak pasti mati. Lalu arah manusia diberi otak, lalu makan, lalu ngemol, lalu berumbe, lalu sekolah, masalah diterima tak sama akal? Nggak akan diterima. Jadi ketiadaan kepala pada manusia itu tidak diterima oleh akal, itu namanya wajib. Berarti wajib kita yakini bahwa otak ini sangat dibutuhkan oleh badan, itu maksudnya. Kalau badan tidak punya kepala, maka akal tidak menerima, itu namanya wajib. Jadi wajib kita yakini bahwa badan itu butuh dengan kepala. Nah ini contoh nih, lalu hubungan wajib nikil dalam zatnya Allah, nabi hubungannya wajib nikil dalam sifat Allah. Contoh, kenapa sifat mukhallafah lil hawadis atau mukhallafah lil wajib dalam zatnya Allah Ta'ala kan wajib ya. Wajib mukhallafah lil hawadis artinya Allah tidak sama dengan makhluk, berbeda dengan makhluk, itu wajib di dalam zatnya Allah.
Lalu sekarang ada orang mengatakan Allah itu marah sapi, masuk akal kan? Allah niki maklum kayu, kamu akal kan? Kalau akal tidak menerima Allah kayak sapi, berarti mukhalafatul hadis wajib. Itu maksudnya. Paham? Marah manusia daripada otak dan bau, akal tidak akan percaya. Kalau manusia hidup tanpa kepala. Kalau akal tidak menerima sesuatu, berarti sesuatu itu wajib duduk di dalam sesuatu yang diyakini. Paham? Paham ini deh? Dapat dinara di dalam Al-Quran, dinara di hadis bahwa Allah memanik bersifat mukhalafatul hadis. Lalu nanti mukhalafah jadi tertib. Jadi sifat mukhalafah ini karena dinara Al-Quran hadis masuk akal tak? Kan Allah yang pada marah bimbi, yang pada marah semi, duit dengan sembah semi, duit dengan kepada Islam, duit tak sembah macam, karena dinaraan mukhalafah itu. Paham? Jadi yang yakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, maka tidak mungkin dia sembah macam selain Allah. Itu maksudnya. Jadi sah wajib mukhalafatul hawadis duduk di dalam zatnya Allah. Karena akal tidak menerima tentang ketiadaan mukhalafatul hawadis. Marah tentang otak berkaitan erat dengan badan. Kalau badan tidak ada kepala mati, berarti kalau Allah tidak ada mukhalafatul hadis bukan Allah namanya, itu maksudnya. Namun ditolak sifat mukhalafatul hawadis di dalam zatnya Allah, berarti ipada Allah para pemimpin, ipada para sahbi, ipada para nabi bilang tadi, maka wajiblah duduk sifat mukhalafatul hawadis. Contoh saja, begitupun yang lain. Yang ta'ala binafsi wahdaniyat kudrat fikih. Namun fikih seorang wajib tegawi kepala dan tegawi untuk. Tetapi kalau wajib dalam akidah, bahwasanya wajib kita meyakini keberadaan sesuatu yang apabila ketiadaannya itu tidak akan diterima oleh akal, itu namanya wajib. Tapi wajib meyakini bahwa sesuatu itu pasti dia ada, pasti dia ada gitu. Dan tidak diterima oleh akal akan ketiadaannya. Dia maksudnya wajib meyakini, itu namanya wajib di dalam ilmu akidah atau ilmu kalam. Kemudian saat kedua wal mustahil, saat lebaran mustahil ini wallazi la yatasawwar fi aqli wujudihi. Nah, itu bedanya. Kalau cara bahasa mustahil itu ghairu mungkin, kalau bahasa Arab tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kalau dalam istilah atau makna di dalam ilmu akidah itu la yatasawwar bi aqli wujudihi. Jadi tidak akan diterima oleh akal tentang keberadaan sesuatu itu. Contoh, yang contohan yang namanya mustahil. Yang namanya mustahil, yang wajib tadi kan misal si Zaid itu wajib dia punya kepala. Kalau dia dikatakan tidak punya kepala, wajib kita tolak, akal tidak terima kalau si Zaid hidup tidak punya kepala. Sekarang kedua yang namanya mustahil, si Zaid ini kalau dia berdiri pasti dia tidak duduk. Kalau dia duduk pasti dia tidak berdiri. Lalu ada orang mengatakan si Zaid dia duduk dan berdiri dalam satu waktu. Akal terima tak? Si Zaid ini ya tokol kancing-kancing dalam satu waktu. Kenapa? Karena kalau orang duduk pasti dia tidak berdiri. Kalau dia berdiri pasti dia tidak. Tapi sekarang dia tokol kancing-kancing dalam waktu yang sama. Akal terima tak? Keberadaan hal itu namanya mustahil. Kalau akal tidak menerima tentang diwujudi dengan keberadaannya, berarti itu namanya mustahil. Apapun akal menolak tentang keadaan sesuatu, maka itu namanya mustahil. Karena si Zaid ini kalau dia berdiri pasti tidak duduk. Kalau dia duduk pasti tidak berdiri. Lalu kalau ada orang mengatakan si Zaid dia duduk dan berdiri dalam waktu yang sama, maka akal tidak terima, lengkap dengan ini. Itu namanya mustahil. Nah, apa hubungannya sifat 20? Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu seperti sapi, seperti ini, seperti itu namanya masuk akal enggak? Allah ini beribu, berdua pentok, berdua mening, masuk akal enggak? Kenapa dia tidak masuk akal? Karena pada marah si Zaid. Masa Allah Ta'ala marah si Zaid?
Kalau Allah itu dia sama mirip dengan makhluk, akal tidak terima, itu namanya mustahil. Maka mustahil Allah itu memantalak sama dengan hawadis, sama dengan makhluk. Tidak sama Allah itu dengan makhluk. Maka mustahillah sifat muamalah itu duduk di dalam zatnya Allah. Atau ada orang mengatakan Allah itu lemah, di tahun umbi-umbi, ya apa kepa atau ya stroke dengan Allah Taala. Masuk akal tak? Tidak masuk akal. Kenapa? Karena sifatnya kudrat, kuat, kuasa, mampu. Berarti ajizun, lemah, stroke itu mustahil duduk di dalam zatnya Allah. Makanya sifat wajib kudrat, sifat mustahil ajizun, ajiz, lemah. Nah, itu namanya mustahil. Jadi mustahil itu adalah akal tidak menerima tentang keberadaan sesuatu pada sesuatu. Seperti si Zaid tidak akan diterima kalau dia duduk dan berdiri dalam waktu yang sama. Paham kalau ya? Ini namanya mustahil. Wal jaiz. Apa yang dimaksud dengan jaiz? Walladzi yusaddiqu aqla biwujudihi ta'atan wa bi'adamihi ukhra. Kawujudi waladin Zaid. Nah, yang nama Faidah qala qail inna Zaidan lahu walad jawaz akluka sidqan zalim. Wa idza qala inna Zaidan la walad lahu jawaz akluka sidqan zalika. Fa wujudu waladin li Zaidin wa adamihi jaiz. Searang jaiz niki akal menerima tentang keberadaannya atau tentang ketiadaannya. Jadi paham kan? Amun wajib akal diterima tentang keberadaannya, tentang ketiadaannya. Kalau mustahil akal tidak menerima tentang keberadaannya. Kalau jaiz akal menerima tentang keberadaan dan ketiadaan sesuatu. Itu namanya jaiz. Contoh di sini dicontohkan si Z. Ada orang mengatakan, si Z itu dia punya anak. Percaya tak? Si Zaid punya anak, kan yang berari, udah sendiri, punya anak, percaya tak? Masuk akal tak? Masuk akal, karena punya istri. Ada orang mengatakan si Zaid yang punya anak, 10 tahun berari punya anak, masuk akal tak? Masuk akal? Masuk akal, dah kamu udah sendiri. Maka punya anak maupun tidak punya anak, si Zaid itu akal terima. Walaupun punya istri, itu namanya jaiz. Boleh-boleh saja si Zaid punya anak, boleh-boleh saja si Zaid tidak punya anak, walaupun punya istri. Bisa saja istrinya mandul. Banyak orang, bukan si Zaid saja, si ini duit dengan dia punya anak 10 tahun merari. Haralek malikan. Itu maksudnya. Jadi yang namanya jaiz itu artinya boleh-boleh saja sesuatu itu ada ataupun sesuatu itu tidak ada, itu namanya jaiz. Maka apa kaitannya dengan sifat Allah? Kalau Allah bersifat jaiz, jadi Allah boleh-boleh saja maksudnya. Artinya bebas, namanya jaiz. Allah itu menciptakan si Zaid, dia lahir di Pemalika, tinggal di Pemalika. Kemudian Allah ciptakan si Zaidah, lahir di Jakarta, jadi pejabat. Itu maunya Allah, tak boleh protes. Pemilih Allah Ta'ala, karena setia ikat Allah, sehidupan sama hati ikat Allah, itu namanya jaiz. Kita nggak boleh protes. Kita diciptakan jadi miskin, itu maunya Allah. Si fulan diciptakan kaya jadi pejabat, itu maunya Allah. Jadi kita hamba ini nggak boleh protes, itu namanya sifat jaiz.